Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony. Dalam kisah terbaru, Nenek Jadi Saranjana, sebuah kisah yang ditulis oleh Pijar Horor. Mari kita mulai kisahnya di YouTube channel Wen Anthony. Dong 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 dong. Suara kentungan terdengar dari seluruh penjuru desa. "Mak, di mana, Mak?" Suara Indah serak berulang kali memanggil sambil menatap ke arah sawah yang gelap. Joko berjalan di belakangnya, menenteng senter yang cahayanya memotong kegelapan. "Dek, jangan terlalu jauh. Kita nyari bareng-bareng saja sama warga." Dari kejauhan, bunyi kentongan terdengar bertalu-talu. Suara itu menggema di antara pepohonan, menyatu dengan gesekan dedaunan yang tertiup angin malam. Beberapa warga terlihat membawa obor. Wajah mereka serius, mata menyapu sekeliling. "Pak, coba ke arah sungai," teriak salah satu warga. "Siapa tahu beliau ke sana." Joko mengangguk. "Ayo, Dek." Ia menggandeng istrinya melewati pematang sawah yang licin. Indah menarik nafas panjang, menahan air mata. "Emak gak pernah pergi sejauh ini malam-malam, Mas. Makanya kita harus cepat nemuin," balas Joko. Matanya terus bergerak memeriksa sekitar. Langkah mereka terhenti saat salah satu warga menunjuk ke arah rumpun bambu. "Tadi kayak ada yang gerak di situ." "Siapa tahu cuma angin," sahut yang lain, tapi suaranya terdengar ragu. Joko menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk. Cahaya bergetar di antara batang-batang bambu yang rapat. Tidak ada apa-apa, hanya suara jangkrik dan desir dedaunan. Indah memeluk dirinya sendiri. "Mas, aku ngerasa gak enak." Joko menatapnya sekilas. "Ojo mikir aneh-aneh, kita terus cari." Mereka berjalan lagi. Kali ini menuruni jalan setapak menuju sungai. Airnya mengalir pelan, tapi gelapnya membuat sulit melihat apapun. Beberapa warga sudah berada di tepi menyorotkan senter ke permukaan air. "Mak Jana, kalau dengar jawab," teriak salah seorang pemuda. Tidak ada jawaban, hanya suara air memecah keheningan. Indah melangkah lebih dekat ke bibir sungai. Matanya mencari sesuatu di antara riak air. Joko cepat-cepat menahan lengannya. "Jangan terlalu dekat, licin, Dek." "Mas, emak gak mungkin jalan sejauh ini sendirian," ucap Indah. Suaranya bergetar. Joko menarik nafas panjang, lalu menoleh ke warga. "Kita pisah tim saja. Sebagian ke arah hutan, sebagian lagi telusuri sungai." "Siap," jawab salah satu warga. Kemudian mereka mulai membagi diri. Joko dan Indah ikut rombongan yang menuju hutan. Jalan setapak semakin gelap. Udara dingin menusuk dan suara hewan malam terdengar jelas. "Kalau di hutan, kita harus hati-hati," ujar Pak Ranto yang memimpin warga. "Banyak akar dan lubang, apalagi malam-malam begini," lanjutnya. Indah menunduk, memperhatikan langkahnya. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikutinya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Joko. "Enggak, cuma merasa kayak ada yang ngeliatin kita." Joko tidak menjawab. Ia sendiri mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Cahaya senter kadang seperti memantul di tempat yang seharusnya gelap. Mereka sampai di sebuah pohon besar yang batangnya dipenuhi lumut. Pak Ranto menghentikan langkah. "Coba kita istirahat sebentar di sini sambil panggil-panggil lagi." Serempak mereka meneriakkan nama Mak Jana. Suara menggema dan hilang di telan malam. Indah duduk di akar pohon, matanya berkaca-kaca. "Mas, gimana kalau emak tersesat dan gak bisa pulang?" Joko meraih tangannya. "Ojo mikir yang jelek-jelek dulu, Dek.
Emak orangnya kuat, jadi pasti ketemu. Tiba-tiba dari arah semak-semak terdengar suara ranting patah. Semua serentak menoleh. Senter diarahkan ke sana, tapi yang terlihat hanya dedaunan bergerak. "Sopo?" tanya Pak Ranto. Suaranya tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara hembusan angin yang dinginnya menusuk. Indah berdiri, menatap lekat-lekat ke arah semak. "Mas, itu..." Joko mengikuti pandangannya. Tapi sebelum ia sempat bertanya, suara kentongan dari arah desa terdengar bertalu-talu. Kali ini dengan ritme cepat. "Itu tanda darurat," seru salah satu warga. "Cepat kita balik." Mereka bergegas menyusuri jalan setapak kembali ke desa. Nafas terengah-engah, kaki berlumpur, tapi semua ingin tahu apa yang terjadi. Begitu sampai di pinggir desa, terlihat kerumunan warga berkumpul di dekat balai. Indah dan Joko menerobos masuk. "Ada kabar tentang emak?" tanya Joko cepat. Seorang pemuda mengangguk pelan. "Ada yang bilang tadi lihat sosok perempuan tua di tepi jalan dekat makam lama." Indah memucat. "Makam lama?" Suaranya nyaris berbisik. Pemuda itu menunduk. "Iya, tapi pas dideketin, sosoknya hilang begitu saja." Suasana menjadi hening. Angin malah meniup dedaunan, membuat suara gemericik terdengar jelas. Semua saling pandang. Tak ada yang berani bicara lebih lanjut. Joko menggenggam tangan Indah erat. "Kita tetap cari sampai ketemu," ucapnya mantap, meski di matanya terlihat keraguan. Di kejauhan, kentongan kembali terdengar, kali ini lebih lambat, seperti memanggil seseorang dari kegelapan. Seorang warga yang baru datang dari arah makam lama mengangkat sesuatu di tangannya. "Hiki, aku nemu ini di dekat semak," ucapnya pelan. Indah langsung mengenali kain lusuh berwarna biru itu. Iku selendang emak." Suaranya pecah, tangannya gemetar saat menerima kain tersebut. Joko menatapnya lekat-lekat. "Kamu yakin, Dek?" Indah mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku hafal betul, Mas. Emak selalu pakai ini kalau keluar rumah." Warga yang lain mulai berbisik-bisik. Ada yang menunduk. Ada pula yang menatap gelisah ke arah hutan. "Kalau selendangnya di sini, berarti dia nggak jauh dari makam," kata Pak Ranto dengan nada khawatir. Seorang pemuda menelan ludah. Jangan-jangan dimakan hewan buas. Di hutan sebelah sana kan ada babi hutan sama anjing liar." Yang lain menggeleng cepat. "Ora mungkin. Kalau dimakan hewan buas, pasti ada bekas darah atau sobekan kain di sekitar situ." Seorang ibu parubaya tiba-tiba bersuara lirih. "Aku pernah dengar makam lama itu dijaga penunggu. Katanya siapa yang lewat sendirian di malam hari bisa diambil dan gak balik lagi." Ucapan itu membuat suasana langsung membeku. Semua terdiam, hanya terdengar suara kentongan yang makin jarang dipukul dari kejauhan. Indah memeluk selendang itu erat-erat. "Mas, gimana ini? Emak gak mungkin pergi sendiri ke makam. Kalau bukan hewan buas, terus apa?" Joko menatap ke arah hutan yang gelap. Nafasnya berat. "Sabar, Dek. Kita harus lihat sendiri. Kalau cuma berdiam, kita gak akan pernah tahu." Beberapa warga ragu. Seorang bapak mengangkat tangan. "Kalau memang itu kerjaan makhluk halus, kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang ikut hilang lagi." Pak Ranto mengangguk. "Betul, tapi kita juga gak bisa biarin Mak Jana begitu saja. Kita bawa obor, kentongan dan bacaan doa." Warga mulai mengumpulkan keberanian. Beberapa lelaki menyiapkan parang, yang lain membawa obor. Indah tetap berdiri di sisi Joko, meski wajahnya pucat. Mereka kembali menuju makam lama. Kali ini langkahnya lebih hati-hati.
Cahaya obor menyorot jalan setapak yang dipenuhi akar. Dan setiap bunyi ranting patah membuat semua orang menoleh. "Mas, tadi Mak Jana terakhir kelihatan jam berapa?" tanya salah satu warga. Joko menjawab tanpa menoleh. "Tadi malam, sekitar lepas Isya. Setelah itu gak ada yang lihat." Perjalanan terasa semakin berat ketika udara di sekitar malam tiba-tiba menjadi dingin. Obor-obor bergetar tertiup angin, dan bau tanah basah menusuk hidung. Sesampainya di tepi makam, semua berhenti. Di depan mereka terbentang gundukan tanah tua, sebagian nisan miring, sebagian lagi sudah ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Indah menggenggam selendang di dadanya. "Mas," Joko menoleh padanya. "Sabar yo, kita pasti bisa menemukan emak, Dek." Mereka menyebar, menyusuri area makam. Senter dan obor bergerak tak menentu, menyapu tiap sudut. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari balik semak di ujung area makam, seperti suara kain diseret tanah. Krungu pora?" tanya salah satu warga. "Suaranya bergetar, dengar gak?" Semua terdiam, menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lalu menghilang begitu saja. Pak Ranto memberi isyarat agar semua mendekat. "Pelan-pelan, hati-hati." Mereka bergerak bersama, langkah-langkah menekan tanah basah. Namun saat sampai di semak itu, yang mereka temukan hanyalah bekas pijakan kaki telanjang yang mengarah ke dalam hutan. Sementara itu, dari sudut pandang Mak Jana. "Ayo melaku." Suara berat itu menggelegar, membuat Mak Jana terlonjak kaget. Di depannya, dua pria bertubuh besar berdiri dengan wajah keras. Tubuh mereka menutupi cahaya remang dari rumah-rumah yang asing baginya. Mak Jana meremas ujung bajunya. Matanya menyapu sekeliling. Perkampungan ini sama sekali tak ia kenal. Jalan tanah kering, rumah-rumah panggung dari kayu tua, dan bau asap yang menusuk hidung. "Kamu dengar nggak? Jalan!" kata pria satunya lagi, mendorong bahu Mak Jana dengan kasar. Mak Jana menatap mereka ragu. "Kowe sopo? Iki nang endi?" Pria pertama menyeringai tipis. "Banyak tanya. Blaku ae, nanti kamu tahu." Mak Jana melangkah kecil, tapi berhenti lagi. "Aku arep moleh, aku mau pulang, anakku pasti nyari." Dorongan keras membuatnya nyaris tersungkur. "Jangan bikin kami marah," ucap pria kedua. "Kalau kau nurut, tidak akan ada yang menyakiti." Ia menelan ludah, nafasnya memburu. Meski takut, ia merasa langkahnya semakin berat. "Kalian mau bawa aku kemana?" Tak ada jawaban, hanya tarikan kasar di lengannya yang memaksanya bergerak. Mereka melewati deretan rumah yang tampak kosong. Tak ada suara ayam, tak ada anak-anak bermain, hanya desir angin yang membawa aroma anyir. "Kenapa sepi sekali di sini?" bisik Mak Jana pada dirinya sendiri. Pria pertama menoleh cepat. Mereka membawanya ke sebuah bangunan besar di ujung kampung. Dindingnya dari papan gelap, pintunya tinggi dan berat. Ketika pintu dibuka, hawa dingin menyergap dari dalam, bercampur bau tanah lembab. Mak Jana mencoba menahan langkah, tapi genggaman di lengannya semakin kuat. "Masuk," perintah pria kedua. Di dalam ruangan, lampu minyak menggantung di sudut. Cahayanya temaram. Lantai tanahnya rata, dan di tengah ruangan ada tikar lusuh. Di atas tikar itu duduk seorang wanita tua dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat, dan mata yang seperti tidak berkedip. Wanita itu tersenyum tipis. "Akhirnya kau datang." Mak Jana mundur selangkah. Kita pernah kenal?" Wanita itu menggeleng pelan. "Belum, tapi aku sudah menunggumu lama." Pria-pria itu mendorong Mak Jana hingga ia terduduk di tikar. "Duduk baik-baik, dengarkan dia," ucap salah satu dari mereka. Mak Jana menatap penuh curiga.
Kenapa aku dibawa ke sini? Aku cuma mau pulang. Wanita itu tertawa kecil, suaranya serak. Pulang? Ora ono dalan muleh. Tidak ada jalan pulang dari sini, Mak. Jantung Mak Jana berdegup kencang. Apa maksudmu? Wanita itu bangkit perlahan. Tempat ini bukan kampung yang kau kenal. Kau sudah dijadikan jaminan. Jaminan? Jaminan apa? Rekso, suamimu. Dulu dia datang padaku minta kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Tapi itu tidak gratis. Semua ada bayarannya. Dan dia membayarnya dengan dirimu untuk menjadi budak kami di dunia ini. Mak Jana menggeleng cepat. Tidak, itu tidak benar. Almarhum suamiku wong apik. Orang mungkin mencleng. Tidak mungkin dia bersekutu karo iblis sepertimu. Wanita itu menunduk. Tatapannya tajam. Tapi itu kenyataannya. Dan sekarang kamu harus bersedia menjadi budak kami di sini. Pria pertama mendekat, menyela. Nyai, kita mulai saja. Wanita itu mengangguk, lalu menoleh lagi ke arah Mak Jana. Ada hal yang harus kau lakukan setelah ini. Dari sudut ruangan, dua orang lain muncul membawa sebuah keranjang rotan berisi bahan-bahan masakan, sayur-sayuran segar yang tampak aneh bentuknya, potongan daging yang warnanya terlalu gelap, dan bumbu yang aromanya menusuk. Masak ini untuk semua orang di sini tanpa henti, kata wanita itu sambil meletakkan keranjang di depan Mak Jana. Mak Jana menatap isinya dengan wajah bingung. Aku bukan penjual makanan. Aku cuma masak untuk keluarga. Dan ini daging apa? Wanita itu mendekat. Matanya menatap tajam. Kau tidak perlu tahu. Yang kau butuhkan hanya taat. Mak Jana menelan ludah. Kalau aku menuruti permintaanmu, apa aku bisa pulang? Wanita itu tersenyum tipis. Pulang? Tidak ada jalan pulang untukmu. Dirimu sudah dijaminkan. Dua pria besar yang tadi membawanya mendekat, menyeretnya keluar dari ruangan itu. Udara malam menyentuh kulitnya, dingin dan basah. Mereka membawanya melewati lorong sempit di antara rumah-rumah tua, sampai berhenti di depan bangunan yang terlihat seperti dapur umum. Salah satu pria mendorong pintu. Masak di sini. Bahan-bahan akan diantar setiap pagi dan sore. Mak Jana melangkah masuk. Ruangan itu luas, dindingnya dari papan gelap yang sudah menghitam karena asap. Tungku besar berdiri di sudut dengan beberapa panci dan wajan besar yang tampak berat. Aku harus masak untuk berapa orang? Tanya Mak Jana pelan. Pria itu tidak menjawab, hanya sebuah tatapan yang membuatnya memilih diam. Buak! Pintu ditutup kasar, meninggalkannya sendiri di dalam. Mak Jana menghela nafas, menatap keranjang di tangannya. Sayuran-sayuran itu aneh. Ada yang bentuknya seperti jari manusia. Ada pula yang kulitnya berkilau seperti sisik ikan. Daging yang diberikan berwarna merah kehitaman, mengeluarkan aroma logam. Ya Tuhan, iki opo? Bisiknya. Meski hatinya memberontak, ia mulai menyalakan tungku. Api menyala dengan suara berderak. Ia memotong sayur-sayuran itu, berusaha tidak terlalu memikirkan bentuknya. Saat pisaunya menembus daging, cairan merah kental mengalir, membuatnya terhenti sejenak. Aku harus bertahan, gumamnya, mencoba menepis rasa mual. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang anak perempuan kecil berdiri di sana, mengenakan pakaian lusuh. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Buat enak, Nek. Mereka gak suka kalau makanannya hambar, katanya pelan, lalu menutup pintu kembali. Mak Jana terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya semakin sesak.
Mereka? Siapa saja mereka itu? Malam itu, ia memasak sampai keringat membasahi punggung. Panci-panci besar terisi penuh. Aroma masakan memenuhi dapur. Aroma yang aneh, campuran sedap dan amis. Ketika masakan sudah siap, pintu kembali terbuka. Kali ini beberapa orang masuk, namun wajah mereka tidak wajar. Kulit pucat seperti lilin, mata merah samar, dan senyum yang tidak pernah berubah. Mereka mengangkat panci-panci itu, membawanya keluar tanpa sepatah kata pun. Mak Jana duduk di bangku kayu. Tubuhnya lemas. Ia tak tahu kemana masakan itu dibawa, atau siapa yang memakannya. Ya Allah Gusti, bagaimana bisa Mas Rekso bersekutu dengan iblis, bahkan rela menjadikanku sebagai jaminan kepada mereka. Rekso Renggowo adalah pria yang selama ini dikenal Mak Jana sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab. Memang, sejak pernikahan mereka beberapa puluh tahun lalu, Rekso yang selama ini hanya seorang tukang sayur keliling, tiba-tiba menjelma menjadi seorang juragan sayur yang kaya dan juga terpilih menjadi lurah di desa mereka. Ternyata, semua yang ia dapatkan dan ia berikan kepada kami hasil menyembah setan, ucap Mak Jana. Suaranya bergetar menahan tangis. Keesokan harinya, bahan baru datang, kali ini lebih banyak, dan dagingnya lebih gelap dari sebelumnya. Wanita tua berambut panjang itu muncul di pintu. Lakukan tugasmu, karena malam ini akan semakin banyak tamu yang menikmati makanan buatanmu. Mak Jana memberanikan dirinya bertanya, siapa yang makan semua ini? Wanita itu tersenyum samar. Semua penghuni kampung ini dan dari kampung-kampung lain. Mereka makhluk yang berdampingan dengan duniamu. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Mak Jana berdiri. Ia ingin lari, tapi tahu bahwa pintu keluar tak akan membawanya pulang. Maka ia kembali memasak, mengaduk panci besar sambil mencoba tidak memperhatikan bentuk daging yang perlahan berubah di dalam rebusan. Sementara itu, Nyai, mereka semua sudah menunggu di luar. Suara pria besar itu terdengar dari balik pintu dapur. Mak Jana menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengaduk panci. Keringat bercucuran di wajahnya, meski udara di dapur dingin. 3 hari ini ia hanya memasak tanpa pernah melihat untuk siapa semua makanan itu. Tapi setiap malam, suara langkah banyak orang atau entah apa selalu terdengar saat panci diangkut keluar. Nyai masuk dengan langkah pelan. Hari ketiga dan masakanmu tidak membuat mereka marah. Bagus. Mak Jana memandangnya ragu. Nyai, bolehkah aku tahu siapa mereka itu? Nyai tersenyum samar, lalu menggeleng. Tidak semua pertanyaan ada jawabannya. Ada hal yang lebih baik tidak kau lihat. Mak Jana menelan ludah. Tapi aku ingin tahu. Setidaknya aku harus tahu untuk apa makanan ini. Nyai tidak menjawab, hanya melirik 2 pria yang kemudian mengangkat panci besar itu. Mereka keluar melalui pintu samping yang selalu tertutup rapat. Mak Jana berdiri terpaku. Rasa penasarannya semakin memuncak. Sejenak ia menimbang, lalu melirik ke arah tirai kain tebal yang memisahkan dapur dari halaman belakang. Langkahnya perlahan mendekat, nafasnya tertahan. Ia mengangkat sedikit ujung tirai, cukup untuk mengintip. Matanya langsung melebar. Di halaman yang diterangi cahaya obor redup, puluhan sosok duduk melingkar. Mereka bukan manusia. Beberapa memiliki tubuh tinggi kurus dengan kulit kelabu. Matanya besar, tanpa kelopak. Ada yang wajahnya seperti binatang, namun dengan tubuh manusia. Gigi-gigi panjang mencuat keluar. Sebagian lainnya hanya berupa bayangan pekat, tapi bergerak seperti hidup, membungkuk di depan mangkuk besar berisi makanan. Mak Jana menutup mulutnya agar tak berteriak. Ya Allah,
bisiknya tanpa sadar. Sosok yang duduk paling dekat dengan tirai tiba-tiba menoleh, seolah mendengar bisikan itu. Matanya merah menyala, menatap ke arah tempat Mak Jana berdiri. Mak Jana buru-buru menurunkan tirai, tubuhnya gemetar. Ia mundur beberapa langkah, punggungnya menempel ke dinding dapur. Pintu samping terbuka, dan salah satu pria penjaga masuk. "Kau mengintip?" Suaranya datar, tapi tatapannya menusuk. Mak Jana tergagap. Aku cuma penasaran." Pria itu mendekat, wajahnya menunduk tepat di depan wajah Mak Jana. "Jangan pernah lakukan itu lagi. Kalau mereka tahu kau melihat wujud aslinya, kau tidak akan selamat." Nyai tiba-tiba muncul di belakangnya. "Cukup." Ia melangkah mendekat, matanya menatap Mak Jana dengan tajam. "Aku sudah bilang, ada hal yang lebih baik tidak kau lihat." Mak Jana mencoba membela diri. "Tapi aku harus tahu. Aku memasak untuk siapa setiap hari? Aku berhak tahu siapa yang memakannya." Nyai menghela nafas, lalu duduk di bangku kayu dekat tungku. "Kalau begitu, dengar baik-baik. Mereka adalah penghuni dunia ini, tapi bukan dari dunia yang sama denganmu. Mereka hidup dari apa yang diberikan manusia, dan kau sekarang adalah penyedia itu." Mak Jana menggigit bibir. "Lalu kenapa aku? Kenapa bukan orang lain?" Nyai menatapnya lama. "Seperti apa yang sudah pernah aku jelaskan. Karena kau adalah jaminan yang diberikan Rekso kepada kami." "Aku?" Mak Jana memelototkan mata. "Aku masih belum percaya jika suamiku bisa melakukan hal ini." Nyai tersenyum tipis. "Itulah kenyataannya. Pria yang kau anggap baik justru mengkhianatimu. Demi ambisi dan kerakusannya akan dunia, dia rela melakukan segala cara, termasuk menjadikanmu sebagai tumbal." Mak Jana terdiam. "Tapi aku tidak pernah tahu tentang itu. Aku mohon, biarkan aku pulang," katanya dengan suara bergetar. Nyai berdiri. "Tidak, kamu milikku. Jadi tidak akan aku biarkan kamu keluar dari tempat ini." Pria penjaga menatap Mak Jana tajam sebelum keluar lagi. Suara di luar masih terdengar. Suara kunyahan, gesekan mangkuk, dan sesekali suara seperti geraman. Mak Jana memeluk dirinya sendiri. Bayangan makhluk-makhluk itu masih jelas di kepalanya. Ia sadar, ia akan terus memasak untuk mereka sambil tahu persis wajah-wajah mengerikan yang akan memakannya. Malam itu, saat semua kembali sepi, ia duduk sendirian di sudut dapur. Tirai kain tebal tetap tertutup, tapi rasanya seolah ada mata-mata merah yang terus mengintip dari baliknya. "Mak, kenapa wajahmu sedih begitu?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Galunggung, seorang gadis cantik dengan pakaian kebaya kuno dan rambut tersanggul rapi, berjalan ke arah Mak Jana. Mak Jana menunduk. Jemarinya menggenggam ujung kain lusuh yang ia kenakan. "Aku rindu rumah, rindu suara cucuku, rindu bau dapurku sendiri." Galunggung tersenyum tipis. Wajahnya cantik, namun ada sorot lelah di matanya. "Di sini memang bukan tempat yang mudah untuk betah, Mak. Tapi bukankah Nyai memperlakukanmu baik?" Mak Jana menghela nafas panjang. "Baik itu iya, tapi hatiku terikat di kampung. Dan satu hal, Nak." Ia menatap Galunggung dalam. "Suamiku almarhum itu, dia yang menjerumuskanku ke sini." Galunggung menatap kaget. "Maksud Mak?" Mak Jana mengusap matanya yang mulai panas. "Dulu dia bilang semua yang ia dapatkan hasil kerja keras halal. Tapi ternyata ia justru melakukan perjanjian dengan iblis-iblis yang ada di tempat ini. Bahkan menjadikanku jaminan. Untuk apa? Supaya dia dapat uang, supaya hidupnya mudah, dan sekarang dia sudah tiada. Tinggal aku yang terperangkap di sini."
Hening sesaat, suara angin yang menyeret dedaunan kering di luar membuat udara semakin dingin. "Mak, aku minta maaf mendengarnya," ucap Galunggung lirih. "Tapi tempat ini sekali kau masuk, tidak akan mudah keluar, Mak." Mak Jana memalingkan wajah. "Sahayu, emak ingin pulang. Sekalipun harus merangkak, aku ingin lihat cucu-cucuku sebelum mataku tertutup." Galunggung terdiam lama, lalu menunduk. "Kalau Nyai tahu kau mau pergi, dia akan marah besar. Apalagi Mak, semua orang di sini bukan manusia." Mak Jana menatapnya, mencoba membaca maksud ucapan itu. Kau sendiri, siapa kau sebenarnya?" Galunggung tersenyum pahit. "Aku Galunggung, putri Nyai. Tapi jangan pikir aku senang di sini. Aku pun tidak bebas. Ada aturan yang harus kuturuti." Mak Jana bergetar. "Lalu apa kau mau membantuku?" Gadis itu tidak menjawab langsung. Ia menggigit bibir, pandangannya gelisah. "Kalau aku ketahuan, aku akan dihukum. Tapi aku juga tak tega melihatmu seperti ini." Mak Jana meraih tangan Galunggung, menggenggam erat. "Tolonglah nak, aku sudah tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi nyawaku ada." Di luar, terdengar suara langkah berat yang berlalu. Keduanya menahan nafas sampai suara itu menjauh. "Mak," bisik Galunggung, "kau tidak tahu siapa saja yang ada di tempat ini. Ada yang dulunya manusia, ada yang tidak pernah menjadi manusia sama sekali. Mereka makan masakanmu karena itu perintah Nyai. Dan setiap 7 hari sekali, Nyai akan memilih salah satu dari kita untuk dikorbankan." Mak Jana merinding. "Duh Gusti, berarti..." "Makanya," potong Galunggung, "jika kau mau kabur, kita harus hati-hati. Pintu keluar dijaga dan jalan pulang tak akan sama seperti jalan masuk." Mak Jana menelan ludah. "Apa kau tahu jalannya?" Galunggung mengangguk pelan. "Sedikit. Ada lorong di belakang dapur besar, tapi hanya bisa dilewati saat Nyai sedang melakukan ritual. Biasanya tengah malam." Suasana hening lagi. Dari kejauhan terdengar suara gong pelan, seperti memanggil sesuatu yang tak kasat mata. "Kalau begitu, kita harus tunggu waktu itu," ucap Mak Jana mantap. "Aku akan pura-pura patuh, tapi kita siapkan segalanya." Galunggung menatapnya penuh ragu. "Mak, kalau kau berhasil keluar, kemungkinan kecil kau akan bertahan lama di alam manusia." Mak Jana mengangguk. "Aku mengerti, tapi tidak apa-apa. Aku bisa melihat anak dan cucuku sebelum aku mati." Gadis itu menghela nafas berat. "Baik, nanti malam aku akan bawakan kain hitam untuk menutupi tubuhmu. Kau juga harus membawa sedikit garam dari dapur. Letakkan di mulut, jangan dilepaskan. Itu akan menutupi aroma tubuhmu dari para penjaga." Mak Jana mengerutkan dahi. "Penjaga? Maksudmu yang wujudnya seperti..." "Ya," jawab Galunggung cepat. Matanya terarah ke pintu. "Mak, kita tidak punya banyak waktu. Bersiaplah." Mak Jana memandang wajah Galunggung lama-lama, seolah ingin menghafal setiap garisnya. Dalam hatinya, ia tahu gadis ini satu-satunya harapan. Di luar, suara gong kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring. Hawa dingin merayap masuk dari celah-celah dinding. "Mak," bisik Galunggung sekali lagi. "Ingat, jangan menoleh jika kau mendengar namamu dipanggil di perjalanan nanti, karena itu bukan aku." Mak Jana merinding, tapi ia mengangguk tegas. "Aku mengerti." Hari yang ditunggu tiba. "Cepat Mak, sebelum Nyai kembali," bisik Galunggung sambil menarik tangan Mak Jana. Jantung Mak Jana berdegup kencang, kain jariknya terseret tanah lembab. Kakinya gemetar saat melangkah. Udara di lorong sempit itu terasa pengap. Bau anyir bercampur wangi bunga melati menyengat hidungnya. "Galunggung, apakah kita benar bisa keluar lewat sini?" Suara Mak Jana bergetar. Matanya menatap gelap di depan. "Bisa Mak, tapi kita harus hati-hati. Di ujung lorong ada penjaga," jawab Galunggung
Matanya waspada. Telinganya seperti terus mendengar suara dari kejauhan. Mak Jana menoleh ke belakang. Suara sayup-sayup seperti langkah kaki terdengar. Duh Gusti, itu suara Nyai. Galunggung. Bukan Nyai, itu mereka yang lapar. Kalau kita ketahuan, habis kita, Mak. Galunggung menggenggam tangan Emak Jana lebih erat. Langkah mereka terhenti ketika dari kejauhan sebuah bayangan besar bergerak. Tubuhnya tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit lorong. Matanya merah menyala, rahangnya bergerak-gerak seperti sedang mengunyah sesuatu. Mak, sembunyi di belakang batu itu, Mak, bisik Galunggung. Mereka berdua menunduk berjongkok di balik batu besar berlumut. Suara langkah makhluk itu makin dekat. Jantung Mak Jana serasa mau meloncat keluar. Kakinya mulai kesemutan karena terlalu lama berjongkok, tapi ia tak berani bergerak. Makhluk itu berhenti tepat di depan batu. Nafasnya berat, suaranya seperti geraman pelan. Mak Jana bisa merasakan bau busuk menusuk yang keluar dari mulutnya. Galunggung, bisik Mak Jana nyaris tak terdengar. Galunggung menempelkan telunjuk ke bibirnya, memberi isyarat agar Mak Jana diam. Beberapa detik kemudian, makhluk itu bergerak lagi, meninggalkan mereka. Galunggung menarik nafas panjang. Ayo Mak, sekarang atau tidak sama sekali. Mereka berlari pelan, menelusuri lorong yang semakin sempit. Di dindingnya ada coretan-coretan aneh dan bekas tangan seperti terbuat dari darah kering. Galunggung, tempat ini apa sebenarnya? Tanya Mak Jana sambil terengah. Mak, jangan tanya sekarang. Semakin banyak Mak tahu, semakin berat langkah kita. Di ujung lorong, terlihat cahaya redup dari sebuah pintu kayu. Galunggung menghampirinya. Ia lalu mengeluarkan kunci dari saku bajunya. Tangannya gemetar, bergetar saat memutar kunci itu. Cepat Galunggung, cepat, desak Mak Jana. Matanya terus melirik ke arah lorong belakang. Begitu pintu terbuka sedikit, suara seperti raungan terdengar dari arah lorong. Galunggung langsung mendorong pintu itu lebih lebar. Masuk Mak. Mereka melangkah ke ruangan lain. Berbeda dengan lorong tadi. Ruangan ini penuh dengan tumpukan kain kafan, kendi tanah liat, dan dupa yang masih menyala. Ini tempat apa lagi? Mak Jana hampir berteriak. Jangan keras-keras. Kita harus lewat sini. Di balik tumpukan kendi itu ada terowongan keluar, jawab Galunggung. Mereka memanjat tumpukan kendi dengan hati-hati. Kaki Mak Jana beberapa kali hampir terpleset, tapi Galunggung terus membantunya. Saat mereka hampir mencapai ujung, terdengar suara langkah cepat di belakang. Itu Nyai, seru Mak Jana panik. Galunggung menoleh sekilas, wajahnya pucat. Mak, terus panjat Mak, jangan berhenti. Pintu ruangan itu tiba-tiba terbanting terbuka. Sosok Nyai berdiri di ambang pintu, matanya menyala merah, senyumnya lebar menampakkan gigi hitam yang runcing. Galunggung, suara Nyai berat dan menyeramkan. Kau berani melanggar perintahku? Galunggung memegang tangan Mak Jana lebih erat. Maafkan aku Nyai, tapi dia bukan milik tempat ini. Nyai melangkah masuk. Setiap injakan kakinya menimbulkan suara berderak di lantai kayu. Udara terasa makin dingin. Mak Jana menelan ludah, lalu berbisik. Galunggung, kalau aku tertangkap, lari saja. Jangan pedulikan aku. Enggak Mak, Mak harus keluar. Galunggung menendang tumpukan kendi, membuatnya jatuh berantakan, menghalangi langkah Nyai. Lari Mak, teriaknya. Mak Jana melompat ke arah celah dinding, lalu masuk ke dalam terowongan tanah yang sempit. Suaranya mengaum keras dari belakang, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Cepat merangkak Mak. Galunggung mendorong tubuh Mak Jana dari belakang. Di ujung terowongan terlihat cahaya putih. Semakin dekat, suara Nyai semakin sayup, tapi dinginnya terasa masih mengikut. Begitu Mak Jana keluar, udara malam langsung menyambut. Mak Jana terjatuh di tanah berumput terengah-engah. Kita berhasil? Tanya Mak Jana dengan suara nyaris tak percaya. Namun Galunggung justru tidak ada. Galunggung,
Di mana kamu, Cahayu? Mak Jana mencari sosok Galunggung. Matanya menyapu seluruh hutan yang ada di hadapannya. Cepat lari, Mak. Jangan pedulikan aku. Sebuah suara menggema dari seluruh penjuru. Tok 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 tok. Siapa di luar? Suara Indah terdengar tegang. Matanya melirik ke jam dinding yang sudah menunjuk pukul 2 lewat sedikit. Ketukan itu tak berhenti. Tok 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 tok. Cepat, panik dan nyaris seperti memaksa pintu untuk segera dibuka. Indah berjalan perlahan ke arah pintu. Jantungnya berdentum keras, seperti hendak meloncat dari dada. Lampu teras tak dinyalakan, hanya cahaya senter yang bergetar di tangannya. Siapa? Serunya lagi. Kali ini lebih keras. Suara di luar terdengar terputus-putus, seperti orang yang baru saja berlari jauh. Buka, tolong. Indah menelan ludah. Ia mengenali suara itu samar-samar. Tapi seolah suara itu datang dari tenggorokan orang yang sedang ketakutan setengah mati. Tangannya gemetar saat memutar kunci pintu. Begitu pintu terbuka, sosok itu terhuyung masuk, nyaris menabraknya. Rambutnya acak-acakan, bajunya kotor penuh tanah, wajahnya pucat pasi. "Mak!" seru Indah kaget, memegang bahu wanita tua itu. Mak Jana terengah, matanya liar seperti hewan buruan. "Tutup pintunya, cepat!" Indah menuruti tanpa bertanya. Mengunci rapat lalu menarik gorden. "Mak, dari mana, Mak? Sudah beberapa hari tidak ada kabar." Mak Jana menggenggam tangan Indah erat. Begitu erat hingga jemari Indah terasa sakit. "Jangan tanya apa-apa sekarang. Mereka akan datang." "Mereka siapa, Mak?" Indah mencoba menahan rasa takut, tapi suaranya goyah. Mak Jana memandangnya, wajahnya ditekuk sedih dan ngeri sekaligus. "Yang memakan masakan itu, mereka bukan manusia." Indah terpaku. "Mak, maksudnya apa, Mak?" Suara aneh seperti desir angin bercampur bisikan pelan terdengar dari luar jendela, membuat bulu kuduk Indah berdiri. Mak Jana menoleh ke arah suara itu, nafasnya semakin memburu. "Kita harus sembunyi," desis Mak Jana. "Kalau mereka tahu aku di sini, semuanya tamat." Indah menarik Mak Jana ke ruang tengah. "Sini, duduk dulu, Mak. Pelan-pelan ceritanya." Beberapa hari setelah kepulangannya, kondisi Mak Jana semakin menurun. Siang itu, Mak Jana terbaring di dipan kayu. Nafasnya terengah-engah. Matanya yang mulai sayu menatap Indah yang duduk di sampingnya. Tangan keriputnya menggenggam erat jemari putrinya. "Indah." Suara itu lirih, hampir tertelan hembusan angin malam yang masuk lewat celah jendela. Indah menunduk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Mak. Indah di sini. Istirahat saja. Nanti Emak sembuh." Mak Jana menggeleng pelan, bibirnya bergetar. "Kau harus tahu, bapakmu, dia bukan mati biasa. Semua kekayaan yang dulu dia dapat bukan rezeki dari Tuhan." Indah mengernyit, hatinya berdegup cepat. Maksud Mak apa? Air mata mengalir di pipi keriput Mak Jana. Dia buat perjanjian dengan iblis, dan aku yang dia jadikan tumbal. Indah tertegun, darahnya seperti berhenti mengalir. "Mak, jangan bicara begitu. Dia tukar aku demi emas, tanah, dan kekuasaan. Aku yang harus membayar." Suara Mak Jana semakin melemah, nafasnya tersendat-sendat. Indah memeluk ibunya, air matanya tumpah. "Mak, jangan tinggalin Indah." Namun genggaman tangan itu perlahan melemah. Bibir Mak Jana bergetar sekali lagi. "Maafkan Emak, Yunda." Suara malam merayap masuk, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Indah sadar ibunya telah pergi. "Dek, ayo kita pulang." Suara Joko terdengar pelan, namun tegas. Saat ia berdiri di samping pusara Mak Jana yang baru saja tertutup tanah merah, Indah masih terpaku di tempatnya. Matanya bengkak,
Pipinya basah oleh air mata yang terus mengalir. Tangan dinginnya meremas ujung kerudung hitam yang ia kenakan. Ia menatap nisan itu lama, seakan enggan melepaskan. Aku belum siap, Mas," ucapnya dengan suara bergetar. Joko menarik nafas panjang, lalu duduk berjongkok di sampingnya. "Tidak ada yang siap kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi emak ingin kamu kuat. Dia gak mau lihat kamu begini, Dek." Hening sejenak. Angin sore berhembus, menggoyangkan daun-daun Kamboja di pemakaman. Suara takbir dan doa yang tadi menggema kini sudah lenyap, menyisakan langkah-langkah pelayat yang meninggalkan area pesarean. "Dia menderita, Mas." Suara Indah pecah lagi, dan aku baru tahu kalau Bapak. Ucapannya terputus, air matanya semakin deras. Joko memegang kedua bahunya, menatapnya tajam. "Jangan pikirkan itu sekarang, Dek. Yang penting, kamu sudah menemani beliau di akhir hidupnya. Kamu sudah jadi anak yang baik." Indah menunduk, mengusap matanya. "Tapi aku merasa bersalah, seolah aku telat menyadari semua ini, Mas." Joko menggeleng. "Kamu tidak pernah telat. Semua yang terjadi sudah kehendaknya. Emak sudah tenang sekarang." Mereka berdua terdiam lagi, hanya mendengar suara ranting patah diinjak orang yang lewat. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya memerah di balik pepohonan. Aroma tanah basah bercampur bunga melati menguar, memenuhi udara. Joko berdiri dan mengulurkan tangan. "Ayo kita pulang. Kita doakan emak di rumah setiap hari. Itu yang beliau butuhkan sekarang, Dek." Indah menatap tangan suaminya. Perlahan ia meraihnya. Saat berdiri, lututnya terasa lemas. Joko segera menopangnya, menuntunnya melewati jalan setapak pemakaman yang sempit. Sesekali Indah menoleh ke belakang, memandangi pusara yang kini tampak kecil dari kejauhan. "Aku takut, Mas," suaranya hampir berbisik. Joko menoleh, sedikit mengerutkan kening. "Takut apa, Dek?" "Takut semua ini belum berakhir. Takut semua yang emak alami akan berlanjut ke aku," katanya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Joko menghentikan langkahnya, lalu berdiri menghadap Indah. "Dengar, aku janji akan jaga kamu, Dek. Aku gak akan biarkan siapapun atau apapun menyakiti kamu. Kita hadapi bersama, apapun itu." Mata Indah mencari kepastian di wajah suaminya. Ada keyakinan yang ia lihat di sana, meski di dalam hatinya masih tersisa ketakutan. Mereka melanjutkan langkah. Udara sore semakin dingin, membuat Indah merapatkan jaketnya. Dari kejauhan deretan rumah warga mulai terlihat, menandakan mereka hampir tiba di jalan besar. Ketika sampai di gerbang pemakaman, Indah berhenti sekali lagi, menatap ke arah dalam. "Selamat tinggal, Mak," bisiknya pelan. Joko menggenggam tangannya lebih erat. "Bukan selamat tinggal, cuma sampai kita ketemu lagi di tempat yang lebih baik, Dek." Langkah mereka kembali teratur, meninggalkan aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang memudar di belakang. Indah tahu ini bukan akhir dari semua yang ia rasakan, tapi setidaknya ia punya satu hal yang membuatnya tetap berdiri, yakni keberadaan Joko di sisinya. Saat mereka menaiki sepeda motor, Joko menyalakan mesin lalu menoleh pada Indah. "Pegang aku yang kuat ya, kita pulang." Indah memeluk pinggangnya, dan motor itu melaju perlahan, meninggalkan pemakaman yang kini sunyi, hanya ditemani bayangan pepohonan dan suara angin sore yang menyapu nisan-nisan tua. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Pijar Horor Sayap Emas, Nenek Jadi Saranjana. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan. Wen Antoni pamit dulu. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semua buat teman-teman yang sudah menyimak.